Pati sendiri dengan keberadaan PTPN Jolong, tahu kan PTPN Jolong? Oke, tahu. PTPN Jolong itu pabrik pertama pengolahan kopi di Indonesia. Itu ada di PTPN Jolong. Di Indonesia? Iya. Itu tahun 1800 sekian. Londo. Iya, Londo. Dan pertanyaannya, kenapa Londo itu kok mendirikan pabrik kok di Jolong ya? Nggak di Sumatera, nggak di Bandung, nggak di mana? Nah, itu kenapa? Iya, karena gini. Orang Belanda dulu dalam menentukan sebuah tempat, baik itu pembangunan atau apapun, sudah dilakukan riset jauh banget. Letak geografisnya. Bahkan sebagai contoh, bangunan-bangunan ex Belanda yang di bawah ya, sampai hari ini tersentuh banjir itu enggak. Pinter berarti orang-orang Londo yang pinter. Iya, gitu. itu cerdas. Cerdas. Dan kenapa dulu Belanda itu mendirikan PTPN Jolong di situ? Karena dari sejarahnya tuh gini, Muria dulu waktu masih Pulau Muria ya, belum masuk wilayah dari Jawa. Di era-era kerajaan kalau nggak salah itu Majapahit yang katanya dulu mampu menguasai perekonomian sampai 2/3 bumi ya. Waktu itu yang dikirimkan dari Indonesia kan rempah. Rempah salah satunya adalah kopi. Makanya di era-era waktu itu, era kerajaan dulu itu, kopi Indonesia yang dikenal di Eropa, di Timur Tengah itu bukan kok Robusta, Arabica, Liberica, etc. enggak. Apa? Tapi hanya satu sebutan, One Cup Java. Kopi Jowo. Yang disebut Java, itu adalah klon. Klon itu garis keturunan. Iya, betul. Jadi klon dulu, endemik kopi Muria. Ini kita memang masih simpang siur tentang sejarah ini ya. Endemik kopi Muria sebelum ada jadi Robusta, Arabica, Liberica, dan seterusnya, itu namanya adalah Javanica. Yang disebut One Cup Java itu adalah Javanica. Makanya di sini itu Javanica. Oh, Javanica. Makanya klon sekarang saat ini itu menjadi Robusta, ada BP 308, TS4, sampai itu adalah klon dari keturunan itu. Makanya dengan adanya kopi endemik Muria itu yang menjadikan melakukan Belanda melakukan riset lanjutan di situ. Berarti otomatis di sini itu cocok. Saya kira secara geografi itu lebih baik. Dan ini saya meyakini dalam arti gini. Kenapa Muria itu kan terbagi di 3 kabupaten ya. Kudus, Jepara, Pati. Saya meyakini Pati terbaik. Bukan berarti saya orang Pati. Kenapa? Kita lihat secara geografis. Pati itu kan lerengnya ke timur ya. Kudus lerengnya ke selatan, Jepara lerengnya ke barat. Kenapa lereng Pati lebih baik? Berhadapan dengan terbitnya sinar matahari. Dan jarak antara laut dan pegunungan itu pas. Kandungan mineralnya air laut jatuhnya ada di situ. Oke. Itulah yang diberitakan Londo DC. Iya. Makanya dari gambar itu saya mencoba. Karena kenapa Pati itu nggak terkenal ya? Bahkan lebih parahnya lagi. Salah satu faktor yang bikin nggak terkenal itu apa? Menurut ini kan lah. Banyak faktor. Pertama, kita Muria itu surganya termasuk tempat dengan faktor geografis yang terbaik. Ada beberapa elemen yang memang itu ditutupi memang. Ditutupi apa ini? Kita punya potensi yang sangat luar biasa besar di dalamnya itu ya. Di Muria itu punya potensi sangat luar biasa sehingga memang di sejarah itu dihilangkan. Sampai hari ini sendiri peta kementerian sendiri itu nggak ada. Muria ada kopi itu nggak ada. Sampai hari ini. Serius? Iya, itu serius, bisa dicek itu. Nggak ada. Padahal kita punya banyak. Seperti Pati sendiri itu menurut data BPS 2020 kemarin kita memiliki 1.600 ya. Itu yang petani. PTPN Jolong itu ada 545 hektar. Itu baru di Kabupaten Pati ya, belum Jepara dan Kudus. Itu. Makanya di 2018 kemarin saya mencoba mengangkat ini Muria ini istimewa. Dalam hal cita rasa, saya mencoba mencari klon itu garis keturunan dari Javanica itu tadi, itu ketemu itu adalah kopinya itu varietasnya Robusta BP 308, itu bijinya kecil. Karakter orang Indonesia banget. Kopi khas Muria yang Javanica, bijinya kecil, tapi mantap, cita rasanya lebih enak dibanding yang lain. Di Pati sendiri itu banyak gak sih orang-orang seperti panjenengan itu yang benar-benar mendalami kopi gitu? Susah sih. Itu karena pada gambarannya gini kok, kita kan memiliki potensi 1.600 ya, dan data itu semakin melebar yang tersebar di 4 kecamatan di 21 desa. Ada angka 1.000 sampai 1.500 ton setiap tahunnya. Di kopi itu kan ada 6 profesi. Pertama adalah petani bagian budidaya, yang kedua adalah prosesor, yang ketiga adalah roastery, yang keempat adalah produsen pelaku UMKM, yang kelima adalah pengelola kafe. Ini yang faktor yang menentukan kopi kita baik
Kalau Arabica itu kategori specialty ya, kopi masuk kategori specialty. Kalau untuk Robusta kan kategorinya kan fine Robusta. Itu adalah yang menentukan itu ada di profesi seorang prosesor, bukan di petani. Karena kenapa petani nggak bisa ke situ? Petani kita ada dididik untuk menerima inovasi. Oke. Wes cukup nandur manen, Iya. rego mundak seneng, rego turun menjerit seperti itu. Itulah kenapa petani kita nggak bisa naik, nggak bisa mendapatkan pendapatan ini naik. Misalkan petani kita dididik menjadi seorang prosesor. Misalkan aku punya satu orang petani ya, dalam 1 tahun panen mendapatkan uang 10 juta lah misalkan. Bisa mereka mendapatkan 20 juta bahkan lebih. Nggak harus menambah atau beli tanah lagi terus mengembangkan perkebunan, enggak. Untuk belajar mengenai ilmu kopi kalau saya bilang gitu ya, itu ada gak sih workshop segala macam yang seperti ini tuh? Apa mungkin dengan buka kuliah perkopian atau gimana? Sebenarnya untuk workshop bisa bidang nggak ada sih, karena nggak ada gini ya. Di daerah kita kan nggak ada sekolah yang fokus di arah itu. Iya, oke. Ya itu. Misalkan ada, itu pun hanya dengan sistem dan dengan jam-jam tertentu sehingga yang tetap nggak akan maksimal. Makanya dari situ sejak 2016 itu saya membuka diri sebenarnya di rumah itu membuka pelatihan. Proses pengolahan kopi itu dari hulu sampai hilir itu setiap hari Minggu dan itu gratis untuk siapapun. Dan ada peminatnya. Banyak sampai hari ini bahkan sampai over kapasitas. Good, luar biasa ini Pak Takin, luar biasa loh ya. Ini Profesor Pati, Profesor Kopi Kabupaten Pati. Ada pada beliau. Ya silakan kalau Anda ingin belajar mengenai kopi, datang aja ke kediamannya di Gunung Sari sana. Gunung Sari apa? Mana sih? Itu masuknya wilayahnya itu wilayahnya itu Gunung Kal. Gunung Kal ya, perbatasan. Jadi kalau alamat mudah ya tinggal klik Google Map Cafe Konsultan. Cafe Konsultan itu. Nanti klik aja situ, nanti ketemu sama alamat Pak Takin ini. Ini luar biasa lah ya. Saya juga ini ilmu baru, ternyata kopi itu sampai dalam gitu ya, filosofinya gitu. Luar biasa. Oke, terima kasih untuk kalian semuanya. Jangan lupa tonton terus video di patinews.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.